Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan materi tentang uji kemampuan biodegradasi sampah plastik polihidroksialkanoat oleh bakteri pendegradasi plastik yang diisolasi dari tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang pertama itu struktur polihidroksialkanoat atau PHA, di mana struktur polihidroksialkanoat secara umum terdapat pada slide. Kemudian polihidroksialkanoat adalah salah satu contoh dari bioplastik. Biodegradasi polimer seperti polihidroksialkanoat dapat mengurangi polusi yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan polimer global. Polihidroksialkanoat atau PHA sebagai makromolekul biologis poliesterik alami dan linier yang dapat dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme berupa karbon intraseluler dan butiran penyimpan energi terhadap substrat karbon dan sumber nitrogen dalam jumlah terbatas di lingkungan pertumbuhan. Selanjutnya, salah satu jenis plastik ramah lingkungan adalah polihidroksialkanoat. Salah satu jenis bakteri yang banyak diteliti dan memiliki kemampuan pendegradasi plastik adalah Pseudomonas. Bakteri Pseudomonas termasuk dalam golongan bakteri gram negatif, tidak membentuk spora, terbentuk root batang motil dengan satu atau lebih flagela pada bagian tepi. Dan bakteri yang terdapat pada tempat pembuangan akhir, salah satu jenis bakteri yang banyak terdapat di tempat pembuangan akhir memiliki kemampuan untuk mendegradasi sampah plastik adalah Pseudomonas, di mana PHA diproduksi secara intraseluler oleh beberapa bakteri jenis bakteri sebagai cadangan karbon dan kondisi karbon terlebih dahulu dengan nutrisi nitrogen dan fosfat yang terbatas. Sampai saat ini setidaknya terdapat 28 jalur biosintesis PHA yang sudah dipelajari. Metabolisme PHA, di mana metabolisme PHA ada beberapa. Yang pertama masuknya mikroorganisme, yang kedua pertumbuhan mikroorganisme, yang ketiga degradasi awal, yang terakhir degradasi akhir. Yang metabolisme bakteri secara umum. Metabolisme bakteri secara umum merupakan metabolisme pada semua organisme yang pada prinsipnya memiliki keasaman. Namun ada beberapa perbedaan tergantung pada jenis organisme. Metabolisme mikroba meliputi semua reaksi biokimia yang terjadi dalam sel mikroba yang berperan penting dalam regenerasi energi dan metabolit. Katabolisme atau degradasi atau proses penguraian mengubah molekul besar menjadi molekul kecil dengan menghasilkan energi. Anabolisme merupakan sintesis molekul dan komponen sel yang biasanya membutuhkan energi. Metabolit, suatu senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme. Metabolisme bakteri secara umum. Metabolisme bakteri secara umum seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdiri atas dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Ini anabolisme dan katabolisme. Anabolisme dan katabolisme memiliki beberapa reaksi. Katabolisme itu reaksi degradatif, anabolisme reaksi yang menghasilkan sintesis komponen sel. Enzim yang berperan hidrolisis PHA. Enzim yang berperan hidrolisis PHA dapat dilihat pada slide. Hidrolisis PHA. Hidrolisis PHA sebagian besar bakteri pembusuk merupakan kelompok bakteri yang mampu menghidrolisis lemak atau bakteri yang dapat tumbuh dan berkembang biak dalam daging. Selanjutnya, antara spesies bakteri pembusuk ada kemungkinan bersifat proteolit sehingga dapat menghidrolisis protein. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.